Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, rahayu. Perkenalkan, saya Nimade Rai Sukardi SAMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Mahendra Data. Dalam kesempatan ini akan memaparkan salah satu kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas sebagai bagian dari proses pengajuan persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu tentang etika tanggung jawab profesi dengan bobot 2 SKS. Metode yang saya gunakan dalam pembelajaran ini mengacu pada Delivery Interaction Assessment dengan mengintegrasikan unsur teknologi, diskusi kelompok, serta penilaian formatif yang disajikan dalam 16 kali pertemuan yang sudah termasuk di dalamnya UTS dan UAS. Sistem perkuliahan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan rencana pembelajaran semester sebagai dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, khususnya dalam hal mampu menguasai prinsip dasar etika, etika profesi, dan integritas sebagai landasan dan pengambilan keputusan profesional. Mampu menunjukkan sikap jujur, adil, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas profesi, dan mampu menganalisis kasus-kasus pelanggaran kode etik profesi secara kritis dan memberikan solusi berdasarkan prinsip moral. Beberapa referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang advokat, Russell dan James Stuart Russell tentang The Element of Moral Philosophy, Bang Syarah tentang Ethic and Value in Social Work. Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan melalui beberapa instrumen, yaitu partisipasi aktif mahasiswa dalam diskusi 20%, tugas individu dan kelompok 40%, UTS 20%, UAS 20%. Seluruh aspek penilaian dirancang untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan program studi, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan khusus, keterampilan umum, maupun sikap profesional mahasiswa hukum. Demikian pemaparan pembuka ini saya sampaikan. Semoga tayangan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tentang penerapan kode etik profesi dalam menyelesaikan tugas atau menghadapi masalah-masalah di bidang keahliannya, dan mampu menganalisis kasus-kasus pelanggaran kode etik profesi secara kritis dan memberikan solusi berdasarkan prinsip moral dan integritas. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum. Untuk lebih jelas berikut video di kelas. Semangat pagi. Semangat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Sebelum kita mulai, saya perkenalkan diri boleh? Boleh. Nama saya Nimade Rai Sukardi SAMH. Kebetulan saya di sini juga ada profesi lain selain dosen, yaitu sebagai pengacara. Dan di sini saya akan membawakan materi atau mata kuliah tentang etika tanggung jawab profesi. Jadi udah tahu semua apa sih etika. Jadi sebelum saya mulai tentang menjelaskan apa sih itu etika tanggung jawab profesi. Jadi semua mahasiswa di sini tahu tentang etika yang jujur dulu. Dan sebelum kita seumpamanya, contohnya kita semua dosen. Kita kenapa dosen itu termasuk etika atau enggak sih? Terima kasih, benar kan? Itulah yang dimaksud dengan etika. Jadi tidak satu mata kuliah saja, tidak satu fakultas saja yang harus tahu tentang etika.
tidak hukum aja yang tahu tentang etika. Semua fakultas, semua manusia yang ada di dunia ini yang hidup itu mengenal tentang etika dan tanggung jawab profesi atau hubungan moral. Itulah nanti yang akan ibu bawakan di materi ini, mata kuliah tentang etika tanggung jawab profesi. Nah, sebelum mulai kita boleh berdoa dulu ya, karena apapun tujuan kita, kalau kita berdoa sebelum belajar otomatis akan dilaksanakan. Sebelum mulai berdoa menurut keyakinan masing-masing, boleh silakan mulai berdoa selesai. Nah, saya lanjutkan ya. Di sini nanti mahasiswa akan menganalisis apa sih itu tentang etika profesi yang profesional, teori-teori etika, dan tanggung jawab profesi. Itulah nanti di materi ini yang akan saya jelaskan tentang etika tanggung jawab profesi. Yang berikutnya yaitu tentang menganalisis seperti apa sih kita menganalisis kalau terjadi pelanggaran tentang etika, baik etika profesi advokat, etika profesi dokter, dan ada beberapa lagi tentang etika. Yang berikutnya, mahasiswa tujuan pembelajaran di sini apa sih? Tadi sudah saya jelaskan juga, yaitu mahasiswa ini mampu menganalisis dasar etika, prinsip etika, dan etika profesional. Yang berikutnya, mahasiswa mampu mengidentifikasi legal, etika, dan menghadapi masalah bidang keahliannya. Contohnya tadi seperti saya contohkan di depan, bahwa ada beberapa etika, yaitu etika profesi advokat, etika profesi guru, etika profesi dosen, dokter, itu termasuk etika profesi yang nanti kalau ada yang dilanggar. Jadi disitulah nanti ada kode etik namanya. Kalau ada salah satu profesi yang melanggar kode etiknya, nanti akan ada dari organisasinya akan memberikan sanksi. Seperti apa sih sanksinya? Sanksi yang sesuai dengan apa yang dilakukan kesalahannya. Ya, yang kedua, yang berikutnya, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip etika dan kode etik profesi. Nah, inilah tadi sudah saya jelaskan di depan apa sih dasar etika, prinsip etika, profesi etika. Yang pertama saya jelaskan bukan dasar etika. Ada nggak yang tahu apa sih dasar etika? Ada yang tahu nggak? Tadi sudah saya jelaskan apa sih dasar etika itu? Yaitu merupakan pijakan filosofis yang menjelaskan mengapa suatu tindakan dianggap benar atau salah, ataupun dasar-dasar etika. Nah, di sini ada beberapa yang diatur tentang dasar etika, yaitu etika normatif dan etika deskriptif. Nah, sampai di sini paham apa yang tadi saya jelaskan tentang etika atau etika dasar atau etika profesi? Sudah paham? Adik-adik ada mahasiswa? Nah, yang berikutnya yaitu apa sih prinsip etika? Prinsip etika adalah pedoman moral hukum yang menjadi dasar atau standar dalam pengambilan keputusan prinsip-prinsip utama yang meliputi yaitu otonomi, non-malevolence, beneficence, keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Apa yang maksud kejujuran di sini? Jadi kalau kita seorang profesi contoh, saya contohkan profesi advokat, dia sudah diatur dalam undang-undang advokat. Di sana salah satu anggota profesi advokat melanggar suatu kode etik, di sana akan dikenakan sanksi. Jadi kita sebagai profesi yang mulia, kita harus punya integritas, kejujuran di dalam menjalankan profesi kita secara profesional. Itulah yang dimaksud di sini tentang etika atau prinsip etika. Ya. Yang berikutnya yaitu etika profesi ini. Etika profesi adalah penerapan prinsip etika umum dalam konteks tugas dan tanggung jawab profesional tertentu. Yang tertentu dimaksud di sini tadi ada beberapa profesi yang tadi sudah saya jelaskan juga tentang profesi advokat, itu yang dimaksud dengan profesi yang tertentu. Yang dokter juga itu juga yang disebut dengan profesi tertentu. Jadi dia khusus nanti profesi tertentu itu harus menempuh pendidikan lagi untuk memiliki profesi yang tertentu. Seperti itu contohnya di advokat itu sebelum menjadi advokat dia harus mempunyai sertifikasi dulu. Contohnya kita harus pendidikan yang namanya pendidikan PKPA atau disebut dengan pendidikan keahlian advokat. Seperti itu ya, itulah yang dimaksud dengan etika profesi. Jadi kalau kita mempunyai etika profesi, contohnya kalau seorang advokat, kita harus menjunjung tinggi dan berintegritas untuk mempertanggungjawabkan profesi yang bisa punya. Itu yang berikutnya yaitu tentang pengertian fungsi etika.
Nah, etika itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya ethos, yang berarti kebiasaan, adab, watak. Itulah yang dimaksud dengan etika. Jadi etika itu berasal dari kebiasaan kita. Kalau kita melakukan kebiasaan buruk, contohnya itu etika itu, contoh kita mencuri atau enggak kita bullying, sementara terkenal bullying itu termasuk etika yang buruk. Jadi itulah yang kita lakukan. Kenapa kita contoh nih, kita kuliah nih, apa sih tujuan bisa kuliah? Kita nggak menuntut di rumah aja, kita membentuk karakter kita, jadi kita membentuk etika kita. Disitulah kita tahu dan mengenal karakter kita bisa menggunakan etika itu dengan baik. Seperti itu, itulah etika. Jadi kita tahu diajarkan baik dan buruk. Jadi itulah etika agama. Gimana sih kita menggunakan etika dalam agama, terus baik kebudayaan, gimana sih kita menggunakan etika kita itu di dalam budaya kita, sama dengan contohnya etika tadi ada kita, semua itu ada etikanya, tidak serta-merta kita sembarangan untuk melakukan sesuatu, semua ada etikanya yang baik dan buruk. Kalau kita melakukan sesuatu etika yang buruk, kita akan mendapatkan risikonya seperti apa. Jadi kita udah tahu kalau kita melakukan ini apa sih akibatnya nanti kalau kita melakukan sesuatu etika yang tidak bagus. Ya sama kayak contoh seorang advokat melakukan profesinya dengan tidak profesional. Ini kan ada salah seorang oknum advokat yang melakukan sesuatu di medsos itu yang berat itu masuk etika profesi. Dia sedang melanggar etika profesinya. Jadi di dalam etika profesi advokat pun ada aturan, ada undang-undangnya, yaitu dalam undang-undang nomor 8 tahun 2003. Itulah kenapa diatur profesi kita itu di dalam etika. Jadi supaya kita sebagai profesi yang profesional tahu aturan yang mana sih yang benar, yang mana sih yang salah. Kita biasa belajar untuk menangkap aturan atau melakukan sesuatu dengan tindakan yang benar dan baik. Itulah budaya dari etika. Yang berikutnya itu etika tidak hanya berbicara tentang hukum atau aturan tertulis, dan melainkan menginduk keimanan batin dan nilai manusia mengenai perilaku yang baik dan buruk dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Tadi sudah saya jelaskan, etika itu kita yang membentuk. Kita udah tahu seperti apa sih etika kita. Kalau kita sudah merasa kalau etika itu buruk, jadi kita tidak boleh melakukan, nanti kalau saya melakukan ini apa ya akibatnya. Kita bisa mengontrol diri kita. Apalagi kita sudah kuliah, nanti mahasiswa, otomatis kita akan bisa mengatur aturan-aturan itu, aturan-aturan yang tidak pantas kita lakukan. Banyak sekarang mahasiswa atau di kampus ataupun di sekolah terjadi bullying. Itulah etika moral mereka karena kurangnya pendidikan baik dari lingkungan sosial maupun di lingkungan keluarga. Nah, ada pun di sini aspek-aspek etika satu fungsi etika secara objektif dan subjektif. Yang pertama yaitu aspek etika yang artinya sebagai cabang filsafat moral memiliki beberapa aspek utama yang mencerminkan bagaimana nilai moral dipahami, diterapkan dan dievaluasi dalam kehidupan kita. Nah, aspek-aspek ini terbagi dalam beberapa aspek, yaitu aspek normatif, aspek evaluatif, aspek deskriptif, aspek kontekstual, dan aspek reflektif dan refleksif. Jadi aspek normatif itu aturan etika kita sedang diatur. Jadi seperti yang diatur dalam undang-undang advokat. Jadi kita bisa mengontrol, saya diatur ya karena saya punya profesi yang profesional, yaitu profesi yang mulia sebagai pengacara. Saya harus seperti apa sama baik. Sama baik itu kita nggak boleh memberikan contoh kita punya baik, kita nggak boleh mengumbar kasus privasi layak juga ke masyarakat atau umum. Itu privasi, itu etika. Kalau kita melanggar itulah etika kita buruk namanya.
Jadi disitulah etika kita dikontrol, diatur. Jadi ketika etika itu kita dari diri kita sendiri yang mengatur. Jadi kita sudah tahu mana sih yang buruk, mana yang baik, yang harus saya lakukan agar profesi itu tidak profesional, agar profesi itu profesional. Jadi kalau kita sudah melakukan profesi kita secara profesional, integritas, bertanggung jawab, itu akan masyarakat itu akan tahu, dia akan memberitahukan oh itu dari mulut. Jadi saya kenali sama aku ya itu loh bagus pengajarannya. Oh coba deh sama itu karena etikanya bagus, etika dia melakukan etika profesinya dengan profesional. Nah, itulah etika yang harus kita lakukan di masyarakat, baik di masyarakat maupun di lingkungan kita. Kita harus menggunakan etika profesi kita dengan baik. Yang berikutnya yaitu fungsi etika. Nah, pasti fungsi etika. Nah, fungsi etika itu tidak hanya dalam kerangka sosial, tapi juga dalam ranah pribadi, yaitu ada objektif etika, ada fungsi objektif etika seperti yang tadi. Nah, di sini tentang pengertian moralitas dan ciri-ciri nilai moral. Yang pertama yaitu pengertian moralitas. Moralitas berasal dari kata Latin mos, yaitu namanya moris, yang berarti adat, kebiasaan atau kelakuan dalam konteks filsafat dan etika. Jadi antara etika dan moral itu hampir mirip, artinya yaitu mempunyai kebiasaan dan kelakuan atau dalam baik dalam adat, kebudayaan seperti ini. Sedangkan moralitas tidak hanya bersifat eksternal atau sosial, tetapi juga internal untuk kesadaran pribadi yang mendorong manusia untuk baik dalam segala atas tindakannya, terus memiliki rasa malu, bersalah atau bangga atas perbuatannya. Yang berikutnya itu mengembangkan integritas diri sebagai manusia sosial dan etis. Tadi sudah pernah saya jelaskan tentang pertanggungjawaban kita sebagai mempunyai profesi yang profesional seperti apa. Itulah yang kita harus terapkan di masyarakat, baik di masyarakat sosial maupun di sama kayak kita. Nah, ini ciri-ciri nilai moral. Yang pertama yaitu nilai moral memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari nilai-nilai lain seperti nilai estetika, nilai ekonomi, atau nilai legal formal. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri moral. Yang pertama bersifat normatif, yang kedua universal atau berlaku umum, yang ketiga bersumber dari hati nurani, yang keempat mengutamakan tanggung jawab dan niat, yang kelima menyentuh dimensi relasi sosial, dan yang keenam dapat dipertanggungjawabkan. Itulah ciri-ciri dari nilai moral. Sampai di sini gimana? Paham? Atau ada pertanyaan dulu? Boleh? Nah, silakan. Jadi Bu, usulnya perkenalkan nama saya Maya Rian. Jadi pertanyaan Bu, apakah perbedaan etika dan accounting sejenis berbeda? Atau ada tanggapan dari yang lain? Boleh ditanggapi? Silakan. Boleh tanggapan dari yang lain? Silakan. Biar apa namanya? Kita tuh tidak menonton dengan materinya aja. Kalau kita sudah take and give, jadi kita selalu ingat apa sih itu moral, apa sih itu etika. Coba siapa yang bisa? Gak apa-apa. Jangan takut-takut. Ayo siapa yang bisa? Silakan. Boleh. Oke, apa apa sih perbedaan etika dan moral? Tadi sudah saya jelaskan apa sih bedanya etika moral. Ya, silakan. Kenapa harus menjadi Krishna? Untuk etika itu berlaku persoalan untuk moral karakter seseorang. Ya, yang lain silakan. Boleh dijelaskan apa sih yang perbedaan etika dan moral? Atau yang jawab deh satu, silakan. Siapa namanya sebutkan? Baik, kenalkan nama saya Ya. Adalin Amawan. Menurut saya etika itu adalah kebiasaan seseorang dan moral itu merupakan tatanan hidup di masyarakat. Ya. Norma yang dianut dalam masyarakat. Ya. Ulang lagi tadi yang kita bilangkan etika itu apa, terus moral itu apa. Tadi sudah dijelaskan. Saya itu namanya Ade. Nah, itulah etika dan moral itu memiliki nilai etika seperti itu, nilai ekonomi, itulah perilaku kita di masyarakat baik dan benar. Itulah perbedaan etika dan moral. Jadi sama-sama mempunyai kebiasaan, adat, agama, budaya.
Jadi baik dan buruk itulah perbedaan etika dan moral. Nah, yang berikutnya saya akan jelaskan tentang integritas etika profesi sebagai landasan profesional. Nah, di sini pengertian integritas yaitu kesatuan antara nilai, prinsip, dan tindakan seseorang secara konsisten dalam berbagai situasi. Jadi integritas itu nilai kejujuran. Jadi kejujuran itu dari mana sih? Asalnya dari kita sendiri. Kalau kita sudah jujur dari diri kita sendiri, otomatis apapun yang kita lakukan akan berjalan dengan baik. Itulah integritas yang harus kita jalankan untuk melakukan sesuatu tindakan apapun. Jadi kita nggak tahu salah dan benarnya. Jadi kalau kita sudah punya integritas yang baik, jadi kita melakukan sesuatu pun kalau ada yang lecet sedikit, oh iya, saya nggak boleh melakukan ini. Itulah integritas harus yang diterapkan dalam kita sendiri agar kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Kita bisa mempertanggungjawabkan kalau kita melanggar atau kita tidak mempunyai integritas yang baik. Nah, yang berikutnya penjelasan tentang etika profesi sebagai landasan pengambilan keputusan yang profesional. Jadi, etika profesi adalah seperangkat norma dan prinsip moral yang mengatur perilaku individu dalam menjalankan profesinya. Tadi sudah dijelaskan tentang etika yang profesi itu. Jadi, etika profesi itu sudah diatur, ada normanya, ada aturannya. Sama kayak polisi. Polisi itu, kepolisian juga ada etikanya, ada aturannya. Dia punya undang-undang sendiri tentang etika profesi yang kalau dilanggar oleh salah satu anggotanya akan dikenakan sanksi. ICAI kode etik seperti apa sih sanksinya tergantung pelanggaran yang akan dilakukannya. Kalau pelanggarannya berat, otomatis dia akan sanksinya akan berat juga. Contohnya seperti yang viral oknum polisi yang pembunuhan itu sudah melanggar kode etik terang. Jadi apa yang dilakukan oleh instansinya, dia dicabut dari jabatannya. Itulah contoh salah satu pelanggaran kode etik yang dilanggar oleh kepolisian. Jadi setiap organisasi atau profesi yang profesional dia mempunyai aturan-aturan norma untuk anggota-anggotanya agar diatur anggota itu tidak sembarangan atau tidak ngawur melakukan sesuatu tindakan. Jadi kalau dia melakukan ini, tapi fakta di lapangan sih udah tahu kan semua adik-adik seperti apa. Jadi aturan itu ada, tetapi pasti ada oknum-oknum yang melanggar. Salah satu oknum pasti ada yang melanggar. Kenapa? Karena integritas dia nggak ada, kejujuran, tanggung jawab dengan profesinya itu nggak ada. Itulah kenapa dia melakukan pelanggaran tentang etika atau etika profesinya. Itulah yang dimaksud dengan etika profesi. Sampai di sini mana? Udah paham belum? Katanya nantau deh ini. Ya, masih semangat kan? Saya lanjutkan ya. Nah, yang ada beberapa etika dalam pengambilan keputusan. Nah, yaitu beberapa mengerti. Yang kedua, penjaga kepercayaan publik. Yang ketiga, alat refleksi moral. Yang keempat, dasar untuk akuntabilitas. Contoh, saya ada penjaga kepercayaan publik. Nah, contoh nih, profesi advokat, dia mempunyai klien, sedangkan kasus atau masalah tadi itu tidak boleh disebarkan di publik. Nah, itulah kalau seorang pengacara atau advokat melakukan atau melanggar profesinya, dia memberitahukan masalah kliennya tentang privasi kliennya, itu sudah melanggar kode etik namanya. Jadi dia sudah melanggar profesinya, melanggar kepercayaan. Jadi orang itu akan mencari omong pengacara ini lagi karena dia sudah tidak menjaga kepercayaan kliennya. Jadi masyarakat aku udah tahu, sana nggak bagus deh pengacaranya, karena kalau kita ke sana nanti masyarakat pasti akan kasih tahu ke masyarakat. Itulah yang sangat penting sebagai seorang pengacara itu yang harus dijaga kerahasiaan klien. Itu nggak boleh dikasih tahu sama siapa. Itulah yang harus dijaga oleh seorang profesi advokat. Yang penjelasan berikutnya keterkaitan integritas dan etika profesi. Nah, di sini integritas merupakan inti dari etika profesi. Tanpa integritas, etika hanya akan menjadi aturan formalitas. Nah, jenis profesional berintegritas yaitu mengambil keputusan yang berdasarkan nilai kebenaran, keadilan, dan tanggung jawab. Seperti tadi saya sudah jelaskan. Jadi kalau kita sudah mempunyai integritas yang bagus, kita bisa mengambil keputusan secara adil, bertanggung jawab untuk melakukan profesi kita dengan profesional. Yang berikutnya menolak kompromi atau etika meskipun di bawah tekanan. Jadi
Ini contohnya kita mengadu nih ke mana instansi mana. Jadi kita ini didiskriminasi. Ya, seperti itu. Itulah didampingi oleh seorang advokat. Di sana ada saling kompromi seperti itu antara pihak instansi A dengan pengacaranya. Itu yang tidak boleh pengacara lakukan. Jadi kita benar-benar harus dampingi. Kalau emang pengacara klien minta diundang, kita harus buktikan kebenaran itu dengan apa? Dengan surat, dengan saksi, juga untuk membuktikan bahwa kita nggak bisa diajak kompromi seperti itu. Sekarang kan ada hukum yang bisa diajak kompromi, walaupun itu tahu kalau itu nggak benar seperti itu. Jadi nanti kita lihat. Itulah yang kita sebagai seorang profesi yang profesional, kita harus menolak kompromi antara pihak instansi A dengan si B atau seperti itu ya. Nah, yang berikutnya berakhir sikap jujur meskipun mengorbankan keuntungan pribadi atau jabatan. Ini yang jarang orang bisa lakukan. Kadang-kadang kan orang mementingkan diri sendiri, banyak orang diri sendiri, walaupun dia tahu itu salah, tapi dia nggak berani jujur untuk mengungkapkan yang sebenarnya. Nah, itu yang jarang dimiliki oleh profesi yang profesional. Jadi kalau sudah integritas sudah punya, otomatis apapun yang akan dilakukan, profesi apapun yang akan dilakukan, dia nggak akan bertanggung jawab dengan profesinya. Dia akan selalu mencari keuntungan sendiri. Dia akan berani mengorbankan jabatannya. Contohnya dari yang saya bilang, oknum polisi yang itu, dia merintis dari nol sampai mendapatkan jabatan yang tinggi. Tiba-tiba karena integritas, kejujurannya, akuntabilitasnya kurang, dia hanya melihat, oh ya harus punya uang banyak. Dia konotasi di pikirannya itu cuma uang. Itu yang dia membuat pribadi atau individu profesi yang profesional itu akan hilang. Jadi dengan uang saya akan uang, nanti dengan uang saya bisa beli semua. Nah itulah sekarang sih, kenapa kita harus mempelajari tentang etika profesi dan moral, supaya kita bisa mengambil suatu keputusan. Contohnya untuk diri kita sendiri aja, jangan dulu untuk orang lain. Kita sendiri dulu yang memutuskan, tahu integritas kita sejauh mana. Nah disitulah kaitan antara integritas dan etika profesi. Nah di sini saya kasih salah satu contoh kasus, yaitu dokter menolak operasi yang tak perlu. Karena banyak nih profesi dokter juga melakukan sesuatu atau namanya malpraktek. Nah, jadi seorang pasien yang kaya datang ke rumah sakit dan ingin menjalani operasi estetika dengan resiko diabetes, secara medis tidak ada kebutuhan mendesak. Jadi orang itu udah cantik, udah segala macam, tapi dia pengen lagi untuk mempercantik dirinya. Nah, sekarang seperti apa sih profesi dokter itu? Mau nggak dia melakukan itu? Apakah akan dia memberikan masukan kepada klien? Oh ya, kamu udah gini dong, kamu udah seperti ini. Nanti kalau kamu melakukan ini akan akibatnya seperti ini. Seharusnya itu dikasih tahu dulu sebelum dia melakukan tindakan. Itulah salah satu contoh dari kasus profesi dokter. Nah, yang ini kan tidak etis. Nah, akhirnya dokter karena tergiur mungkin karena integritasnya nggak cukup, terus jadi dia nggak bertanggung jawab seperti apa, nanti kalau dia melakukan yang tidak benar. Jadi dokter menyetujui dengan keuntungan finansial seperti tadi yang saya bilang, karena dia melihat uang. Mau dia profesinya nanti reputasinya jelek, itu dia berusaha dapatnya seperti itu. Jadi dia yang penting saya dapat uang dulu, uang banyak. Itu contoh dari pelanggaran etika profesi. Nah, tadi udah jelaskan juga urusan beretika dan berintegritas, yaitu dokter sebelum melakukan tindakan dia harus menjelaskan hal sekecil apapun, dia harus jelaskan. Nanti kalau kamu melakukan tindakan ini akan mendapatkan resiko seperti ini. Itulah dokter kalau mempunyai integritas yang bagus, dia akan ngambil tindakan yang nggak benar. Dia pasti akan mikir, oh ya saya mempunyai profesi, saya mencari profesi saya dengan susah payah, saya harus bertahan dengan profesi saya. Karena kalau saya melakukan ini, otomatis ini saya akan hilang gitu. Jadi dia akan membahayakan dirinya sendiri.
Nah, demikianlah pemaparan materi yang ini, dan terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya tentang apa sih itu etika profesi, moral, prinsip-prinsip kita. Kalau ada yang masih bertanya, silakan boleh kita diskusi di sini. Sebelum nanti minggu depan kita akan melanjutkan kerja kelompok atau saya akan isi tugas tentang etika tanggung jawab profesi atau membuat tugas untuk makalah. Dia akan jelaskan pertemuan berikutnya. Nah, sampai sini Pak Tan, sudah jelas? Sudah banyak. Terima kasih. Terima kasih ya. Karena tadi saya ini saya tentu sedang beraktivitas. Ya, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Bisa.